أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Masya Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita akan lanjutkan kajian kita, yaitu surat Al-Baqarah ayat yang ke-21. Di mana ayat yang 21 ini amaran kepada kita seluruh manusia. Setiap ayat yang berbunyi ya ayyuhan nas pasti turunnya di Mekah. Karena di Mekah dulu belum semuanya beriman. Masih banyak yang kafir, menyembunyikan kebenaran. Hai sekalian manusia, i'budu rabbakum, sembahlah oleh kamu Tuhan kamu, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Perintah penyembahan ini merupakan perintah yang harus kita laksanakan. Menyembah kepada Allah intinya sholat. Itu adalah kumpulan dari seluruh cara-cara peribadahan malaikat di langit. Tapi bukan berarti hanya dengan sholat bernilai ibadah. Apapun yang kita lakukan yang sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah, maka itu bernilai ibadah. Walaupun kelihatannya beribadah, tetapi kalau bukan tuntunan sunnah, maka itu bukan ibadah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Contoh misalnya, kita duduk di masjid, kelihatannya bagus, tapi di sana ternyata kita bicara dunia, maka itu bukan ibadah. Kita masuk masjid, tapi ke sana hanya sekedar untuk berteduh atau hanya sekedar numpang kencing misalnya maka itu bukan ibadah. Karena kita hanya sekedar numpang buang air, seperti kaumnya Nabi Nuh. Dia naik di kapal Nabi Nuh dan buang air di sana pulang. Hanya numpang buang air di WC masjid, habis itu pulang. Padahal sudah azan ini, mereka tidak sholat berjamaah. Maka itu bukan ibadah. Seluruh cara dan tata cara kehidupan ini yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, itulah realisasi daripada persaksian kita kepada Allah dan kepada baginda Rasulullah SAW. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu, walladzina min qablikum, dan dialah Allah yang telah menciptakan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Jadi bentuk ketakwaan itu adalah dengan penyembahan, dan bentuk keyakinan itu adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang dirahmati Allah, kita sering menemukan orang yang banyak masalah, padahal dari segi finansial tidak kekurangan satu apapun. Kendaraan ada, rumah ada, keluarga lengkap, uang banyak, tapi mikirnya rumit, dadanya sempit. Ternyata dia jauh daripada penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat fardu 5 waktu itu adalah induk daripada seluruh amal ibadah yang kita kerjakan. Tetapi apapun yang kita kerjakan, sekedar potong kuku saja tetapi sesuai dengan sunnah Nabi, ibadah. Tidur sesuai dengan sunnah, ibadah. Makan sesuai dengan sunnah, ibadah. Senyum itu sedekah, ibadah. Berucap ucapan dengan baik, ibadah. Memberi, menolong, membuang duri di jalanan, itu semua ibadah. Mari kita sajikan bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu baru kita akan diberikan oleh Allah pertolongan. Makanya di situ iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami memohon pertolongan. Tapi sekarang ketika diajak untuk beramal, diajak untuk ibadah, banyak orang yang meninggalkan sholat. Kehidupannya jadi susah, padahal yang disusahkan tidak ada. Itu artinya ketenangan kolbu, ketenangan batin kita hilang.
pikiran jadi ruwet, padahal yang dipikirkan apa tidak ada. Ketika jauh daripada penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka penyakit-penyakit itu akan datang. Ibaratnya kita datang ke satu toko, sampai di sana kita langsung minta, kita nggak bayar, kira-kira dikasih apa enggak? Ibaratnya kita ini masuk ke satu rumah, sampai di sana kita langsung makan dengan cara berdiri, tak sopan. Kira-kira yang punya rumah kasih kita apa enggak? Diusir. Bentuk penghormatan tertinggi kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan cara kita menyembah kepada Allah. Melakukan hal-hal baik yang Allah sukai, yang Rasulullah SAW tunjukkan kepada kita. Dan setelah itu kita sudah disiapkan pertolongan oleh Allah. Dan sesungguhnya orang yang bertakwa pasti akan diberikan jalan keluar. Dengan jalan menyembah kita akan mendapatkan takwa, dan dengan jalan ketakwaan pasti semua permasalahan itu akan mudah dan senantiasa mendapatkan pertolongan Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Itu janji Allah. Dan Allah jamin rezeki yang paling halal itu adalah rezeki yang tidak diduga-duga. Maka ketika Anda mendapatkan karunia rezeki yang tidak diduga-duga, manfaatkan sebaik-baiknya. Dan jangan lupa tunaikan infaknya. Infak, sedekah itu adalah bentuk pembayaran kita kepada Allah. Anda datang ke toko, tiba-tiba minta barang, kira-kira dikasih apa enggak? Masalahnya belum bayar, yang enggak dikasih. Begitulah kita ini. Kita ini ujuk-ujuk minta sama Allah. Begitu dikasih pelitnya minta ampun. Mana mungkin kita akan dikasih secepat itu. Tapi kalau Anda senantiasa memiliki tangan yang dermawan, memberi, bahkan bila perlu sebagai bentuk penyembahan kita, sedekah dulu baru minta tolong sama Allah. Ini minta tolong dulu baru sedekah. Ada orang saya suruh sedekah, Bapak sedekah, infak dulu. Besok kalau rezeki saya sudah ada Pak Ustaz. Masya Allah. Padahal dia ada rezekinya. Ketika Allah membuka karunia rezeki kepada Anda dan memberikan Anda rezeki, maka ingat janji Anda. Tunaikan infaknya. Itu sebagai bentuk pembayaran kita kepada Allah. Kalau kita sudah membayar kepada Allah dengan cara kita bersedekah, maka nanti kita akan diberikan oleh Allah yang jauh lebih banyak berlipat ganda. Apalagi yang harus kita cari? Nikmat yang begitu banyak Allah berikan kepada kita, tapi kita diminta sedikit untuk berinfak, langsung kita mikir. Kalau untuk kampanye kita nggak sayang uang bermiliar-miliaran. Kampanye caleg misalnya, mereka menyiapkan dari 300 juta sampai 500 juta, bahkan sampai 1 miliar. Tapi ketika diminta untuk berinfak hanya 1 juta rupiah, berpikir berulang-ulang. Padahal barang siapa memberi supaya dia dicoblos, ini bentuk penyuapan. Yang disuap mendapat dosa, yang menyuap mendapat dosa, haram dan riba jatuh. Maka untuk membersihkan itu lakukan infak. Kalau Anda berani korban untuk berkampanye supaya Anda dipilih menjadi calon apapun, mulai calon kepala desa, calon bupati, calon gubernur, presiden, legislatif, Anda berani korban. Tetapi ketika diminta infak, ini sesuatu yang bertabrakan dengan akal, maka Anda berpikir, wah, ini saya diminta infak. Karena apa? Berarti itu adalah batas keimanan kita, keyakinan kita, mata batin kita sampai di situ. Ketika kita diminta untuk berinfak, ini adalah bahan untuk kampanye ke langit sebenarnya. Supaya nama Anda baik di hadapan Allah. Bukan hanya baik di hadapan manusia, tetapi baik di hadapan Allah. Saya kan menyumbang itu sedekah juga. Kontrol dulu niatnya. Seandainya Anda tidak nyalon jadi apa-apa, jadi dewan atau jadi presiden atau jadi apapun, gubernur, bupati,
Anda tidak mungkin akan melakukan sodakoh sebanyak itu. Ayo, siapa kira-kira yang biasa sodakoh? Saya hari ini mau sodakoh 1 miliar, yang kelas 88 kita ya. Tapi dia tidak ada niat menjadi apa-apa. Mungkin di Indonesia ini ada, tapi tidak banyak. Tapi kalau untuk mencalonkan dirinya, nah itu kan administrasi Pak Ustadz. Iya, administrasi apa kalau masyarakat itu apanya yang harus dibayar? Bayarnya pakai uang, pakai beras, tambah dengan stiker dan baleho. Apanya yang mau dibayar? Sekarang saatnya kita cerdas secara spiritual. Mari kampanyekan diri Anda di hadapan Allah. Kampanye ke langit. Bila Anda berani, kalau 1 miliar untuk modal jadi anggota dewan, maka 100 juta itu untuk kampanye ke langit. Siapa yang berani? Itu untuk membuktikan kecerdasan spiritual. Kalau dengan memberi kepada sesama manusia calon pemilih, itu berarti Anda cerdas secara emosional. Tapi sekarang buktikan bahwa Anda itu cerdas secara spiritual. Siapa yang berani? Padahal itu adalah bentuk kita belanja kepada Allah. Bentuk peminjaman kita kepada Allah yang gantinya akan dikembalikan dengan berlipat ganda. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Allah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan untuk menjadi rezeki buat kita. Buah-buahan, mulai dari rumputan, sayur mayur, buah-buahan, semua rezeki buat kita. Dikasih gratis. Kalau ditanya, kita ini selalu sibuk. Bapak, ayo kita pengajian. Saya belum sempat nih, sibuk karena di sawah nih, masih jaga sawah. Banyak burung, padi baru aja disiram. Maka Allah memberikan pertanyaan kepada Anda. Antum tazra'unahu am nahnu zari'? Apakah kamu yang bertani atau saya? Kita ini cuma 2 saja. Habis cangkul, masukkan bibit, selesai. Yang membuat akarnya siapa? Allah. Yang membuat batangnya siapa? Allah. Yang membuat daunnya siapa? Allah. Lalu kita mengatakan kita ini sibuk. Azan sudah dikumandangkan, masih kita duduk santai. Azan sudah dikumandangkan, masih kita itu bertungkus lumus, sibuk, tanpa mengindahkan panggilan Allah yang telah memberikan kita rezeki yang gratis ini. Siapa yang lebih sibuk? Apakah Allah atau kita? Dengan takdir, qudrah dan iradahnya, Allah berkuasa atas segala sesuatu. Kita hanya diminta 2 saja di dunia ini. Ikhtiar dan ikhtiar, kemudian menunggu hasil. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka dari itu janganlah kamu menjadikan sekutu bagi Allah. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahui. Apa bentuk penyekutuan yang kita buat? Ketika kita dipanggil untuk melaksanakan sholat, masih kita itu mensekutukan Allah dengan tanaman kita. Ketika kita dipanggil untuk sholat berjamaah, masih kita bersekutu dengan meja kantor kita. Ketika Anda dipanggil untuk berjamaah sholat, masih Anda bersekutu dengan calon pemilih Anda. Tidak mengindahkan panggilan Allah. Orang yang tidak mendengar azan, ketika azan dikumandangkan, padahal dekat tempatnya, ini menandakan kalbu ini belum mendekat. Masjid dekat, mikrofonnya, speakernya itu sampai 11, tapi tidak kita dengar karena masih sibuk berkampanye misalnya. Maka ini kalbu kita ini, telinganya belum mendekat. La yasma'una fiha. Telinga kita ini belum mendengar, telinga batin kita belum mendengar. Ya ayyuhan nas, i'budu rabbakum. Hai manusia, sembah olehmu Tuhan kamu. Allazi khalaqakum walladzina min qablikum. Kita diingatkan bahwa kita ini diciptakan oleh Allah, dan orang-orang sebelum kita juga diciptakan oleh Allah. Untuk apa? Ya abudu, untuk menyembah kepada Tuhan pencipta kita. Bagaimana dalam ayat lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia ini
kecuali hanya untuk beribadah. Demikian sahabat, kita akan lanjutkan bahasan ayat kita pada pertemuan kita berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.